Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Setelah mendengar dengan telinga sendiri Lutung itu berbicara, lenyaplah keraguan Nini Panyumpit. Jadi benarlah Lutung itu bisa bicara, jadi benarlah apa yang dikatakan suaminya. Alangkah anehnya, heran benar ia, sehingga mula-mula tak mempercayai apa yang didengar telinganya sendiri. Kemudian tergagap karena masih dipengaruhi keheranannya, Nini Panyumpit berkata, akan sangat gembira Nini jika mempunyai anak angkat seekor lutung yang bisa bicara. Siapa pula orangnya yang takkan sudi mengangkat lutung, bukan sembarang lutung menjadi anak angkat, tetapi menyetujui begitu saja sekarang. Nini tak berani, tak boleh aku mengambil keputusan sesuka hati saja. Masih ada lagi anak cucuku yang berjumlah 25 keluarga. Mereka semua berhak menyatakan pendapatnya. Entah apakah mereka setuju mempunyai saudara angkat seekor lutung, meskipun lutung yang bisa bicara bahasa manusia. Apabila mereka tidak setuju, aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, kita tanyakan sekarang juga apa pendapat mereka. Maka Aki dan Nini Panyumpit memanggil ke-25 keluarga anak cucunya. Tak lama kemudian, satu demi satu mereka pun datang lalu berkumpul di pekarangan rumah, karena ruangan dalam rumah Aki terlalu sempit untuk menampung semua anak cucunya berkumpul. Apabila semuanya sudah datang, maka Aki Panyumpit berdehem lalu angkat bicara. Setelah semuanya sudah datang, maka Aki Panyumpit berdehem lalu angkat bicara. Anak-anak dan cucu-cucuku semua, kamu dipanggil berkumpul kemari adalah hendak Aki tanya pendapatmu tentang seekor lutung yang minta diangkat menjadi anak angkatku. Lutung itu bernama Lutung Kasarung. Ia bukan lutung sembarang lutung, melainkan lutung yang bisa bicara serta mengerti bahasa manusia. Ia aku temui waktu tadi siang sepanjang hari menjelajah hutan. Namun hutan seperti mati, tak seekor pun binatang buruan nampak. Kulihat hanya lutung ini meloncat-loncat di atas pohon petai. Ia hendak kusumpit, tetapi sia-sia saja. Sumpit mendadak macet, peluru seperti melekat. Kemudian kudengar ia berbicara. Ia minta agar jangan kusumpit dan minta kuangkat sebagai anak. Tapi aku tak mungkin begitu saja memberi persetujuan, karena mesti mendengar pendapat Nini dahulu. Dan Nini pun tak berani menyetujui, karena mesti mendengar pendapat anak cucu yang 25 keluarga dahulu. Adalah setelah lutung itu berjalan bersama-sama, maka hutan seperti hidup kembali. Binatang-binatang buruan berkeliaran, lalu lalang di depan mata. Kedua menjangan itu pun adalah buah pengunjukan Lutung Kasarung, sehingga bisa kubidik dan sekarang dagingnya kubawa kemari. Sekarang bagaimana pendapatmu? Setujukah kamu sekalian jika lutung itu kuterima sebagai anak angkat? Anak cucu yang 25 keluarga banyaknya itu terdiam. Mereka saling berpandangan sesamanya. Mereka memandang kepada lutung yang berdiri di samping Aki Panyumpit dengan tenang, seolah-olah tak mengerti akan apa yang Aki katakan. Lalu mereka pun memandang pula kepada kedua ekor menjangan yang gemuk-gemuk dan berlemak itu. Menjangan yang kata Aki hasil pengunjukan lutung yang konon minta diangkat menjadi anak oleh Aki dan Nini. Lama mata mereka berlabuh pada daging-daging yang bergajih itu. Kemudian terdengar jawabnya serempak. Aku setuju, setuju saja, kami setuju. Mengapa pula tidak setuju? Setuju sekali. Baik Aki,
angkat dia sebagai anak angkat, jangan ragu. Aku tak keberatan mendapat saudara angkat seekor lutung yang bijak bertutur kata dan selalu membawa untung, kata yang lain. Wahai, alangkah sukanya aku mendapat paman seekor lutung yang hitam berbulu panjang. Tentu ia suka akan memetikkan buah-buahan buat kami kemenakan-kemenakannya, kata salah seorang cucu. Terima saja Aki, siapa tahu dia beri 2 menjangan setiap hari, kata yang lain pula. Aki dan Nini Penyumpit sangat gembira mendengar persetujuan ke-25 keluarga anak cucu itu. Syukurlah, syukurlah anak cucuku, kata Aki sambil tersenyum. Nini segera mendekati binatang yang baru diangkat sebagai anak itu, mengusapi kepalanya dengan mesra dan terharu. Lutung Kasarung diam saja, namun ia pun merasa sangat terharu sehingga melelehkan air matanya keluar. Aki memandang kejadian itu dengan berdiam diri, hatinya pun bercekat. Nah, sekarang kau telah menjadi anak angkat Aki, kata Aki Penyumpit parau seolah-olah ada yang menyumbat kerongkongannya. Ya, kau anak kami sekarang, sahut Nini pula. Sementara ke-25 keluarga anak cucu sudah tak menaruh perhatian kepada lutung yang baru saja mereka setujui diangkat masuk lingkungan keluarga mereka. Mereka lebih memperhatikan kedua ekor menjangan yang gemuk-gemuk dan dagingnya yang berlemak. Kedua ekor menjangan itu pula lah yang menjadi sebab yang menentukan persetujuan mereka terhadap pengangkatan Lutung Kasarung menjadi anak angkat Aki dan Nini Penyumpit. Segera ke-25 keluarga anak cucu itu mengerubungi 2 menjangan itu, masing-masing bersih duluan memotong daging yang paling empuk. Ada yang memotong daging paha, ada yang memotong kepala, ada yang meminta hati, ada yang memilih ekor, ada yang lebih suka kepada daun telinga, ada pula yang mengambil kaki, ada pula yang hanya mengambil kulitnya saja. Konon akan dijadikan kendang, hiruk pikuk suaranya, masing-masing atas mengatasi berteriak-teriak. Ini bagianku, tidak, itu buat aku. Wah, kaki ini hendak ku ambil, hatinya akan ku sate. Awas, siapapun tak boleh mengambil kepala, wataknya makananku. Siapa bilang yang paling enak adalah daun telinga? Jangan ganggu daging empuk ini, pahanya adalah bagianku. Sebentar saja habislah daging menjangan yang 2 ekor itu tak bersisa, kecuali sebitan-sebitan kecil yang tercecer di pekarangan. Maka terlihatlah di sana-sini orang membikin api, ada yang memanggang, ada yang membakar, ada yang memasak, ada yang menyate, ada yang menggodok tulang, ada pula yang menanak nasi. Hari itu ke-25 kuran anak cucu Aki Penyumpit makan besar daging menjangan yang gemuk-gemuk serta berlemak itu. Sebentar saja mereka habiskan, tinggal lidah yang menjilat-jilat lemak yang melekat pada bibir dan mulut. Lutung Kasarung menyaksikan tamasya itu sambil duduk di atas sebuah bale-bale sudah tua dan rusak, tak jauh dari mereka semua. Dilihatnya sinar mata dan tingkah laku yang terdorong oleh perut yang lapar. Kemudian diperhatikannya rumah Aki Penyumpit yang mirip dengan gubuk itu. Atapnya sudah tiris sehingga tak sukar akan melihat langit dari dalam rumah. Dinding-dindingnya sudah bolong-bolong sehingga nampak hijau pepohonan dan tetumbuhan tumbuh di sekitar rumah itu yang berubah warna dilembayungi warna cemerlang matahari senja. Melihat kemeleratannya itu, tergeraklah hati Lutung Kasarung. Ia merasa sangat kasihan, maka ia pun mengambil keputusan akan menolong ayah dan bunda angkatnya itu. Maka ia pun bersemadi, matanya dipejamkan, seluruh perhatiannya dipusatkan, kemudian dihembuskannya ajian sirap. Semua makhluk yang ada di sekitarnya terserang kantuk dan tertidur dengan nyenyak. Sungguh ampuh sirap Lutung Kasarung. Begitu dihembuskan, tertidurlah Aki dan Nini Penyumpit beserta ke-25 keluarga anak cucunya. Aki Penyumpit tertidur waktu menguap, maka mulutnya terus menganga. Nini Penyumpit tertidur waktu menyusur sisingnya, maka tangannya terbekap pada mulut.
matanya pejam. Sedangkan tingkah ke-25 keluarga anak cucu berbagai-bagai. Ada yang sedang duduk, ada yang sedang mengusap-ngusap perut yang kekenyangan, ada yang sedang menghapus-hapus lemak dengan lidahnya, ada yang meniup-niup api, ada pula yang tertidur dengan memegang pisau, ada pula yang tidur menggenggam kayu, ada yang tidur dengan tangan memeluk lutut, ada yang tertidur sedang menggaruk-garuk pantat, ada yang tertidur sedang berjalan, ada yang tertidur sedang duduk, ada pula yang tertidur sedang berdiri. Anak-anak yang masih kecil tertidur sedang mengunyah dan menyuapkan makanan. "Bunda," kata Lutung Kasarung menyebut bundanya Sunan Ambu dalam hati, "hamba mohon agar Aki Panyumpit beserta keluarganya semua mendapat perumahan yang layak dan pakaian yang patut. Jangan nampak begitu miskin melarat." Permohonan yang dipanjatkan Lutung Kasarung itu sampai di kahyangan Bunda Sunan Ambu pun mengerti akan kehendak putranya di Buana Panca Tengah. Maka dipanggilnya keempat orang tetua bujangga menghadap. "Para bujangga," sabda Sunan Ambu kepada para bujangga, "sekarang si Utun sudah sampai di rumah Aki Panyumpit. Karena Aki Panyumpitlah yang akan membawanya ke istana Pasir Batang anu girang, dan yang akan menyebabkan dia bertemu dengan putri impiannya. Hendaknya Andika sekalian menciptakan perumahan yang layak dan pakaian yang patut bagi Aki Panyumpit beserta anak cucunya yang 25 keluarga. Beri pula ternak yang banyak serta perabotan yang lengkap. Jangan sampai kekurangan." Para bujangga menghaturkan sembah. "Daulat Gusti, tita akan segera kami jalankan," sahut mereka. Maka segala permintaan Lutung Kasarung dipenuhi para bujangga. Rumah, ternak, perabotan, dan segala sesuatunya terjelma dalam sekejap mata saja. "Utun," sabda Sunan Ambu kepada putranda yang amat dikasihi, dicintai itu, "semua permintaanmu telah Bunda kabulkan. Hati-hatilah menjaga dirimu." Ketika Lutung Kasarung membuka lagi matanya, pemandangan di sekitarnya sudah berubah. Tidak ada gubuk yang rusak hampir runtuh, tidak ada lagi dinding yang bolong-bolong, tak ada atap yang sudah tiris yang bisa dipergunakan buat mengintai langit yang biru di atas, tidak ada tiang yang sudah doyong, tidak ada lagi pintu yang kehilangan daun, tak ada lagi bale-bale yang kakinya hilang separuh. Gubuk sudah bertukar dengan rumah yang kukuh serta besar. Ruang-ruangnya tidak kosong meluang, melainkan penuh dengan perabotan yang berbagai macam. Dinding dan atap tak mungkin dipakai mengintai. Di tegalan tak jauh dari rumah, nampak berkeliaran kerbau dan biri-biri yang gemuk-gemuk sedang asik makan rumput. Kerbau menguak di belakang rumah, lembu melenguh di samping rumah. Melihat bahwa permohonannya telah dikabulkan ibunda, Lutung Kasarung pun memunahkan sirapnya. Menggeliat, Aki bangun dari tidurnya sambil menggisik-gisik matanya. Ia mencoba melihat ke sekeliling. Heran benar ia melihat sekeliling. Waktu ia menengok ke kiri, maka nampak olehnya Nini juga yang baru bangun dan terbengong. Setelah sejurus keduanya berpandangan, dengan mata yang penuh heran Aki bertanya, "Nini, di mana sekarang kita berada gerangan? Tidakkah kita dalam impian?" Nini tidak menjawab. Ia pun mendapat perasaan seperti suaminya, siuman antara sadar dan mimpi. Tidakkah impian yang terbawa jaga? Ataukah memang ia masih berada dalam mimpi? Dilihatnya cucu yang ada di pangkuannya, maka dicubitnya anak yang masih kecil itu. Saking terkejut, menangislah ia. Meski telah mendengar jeritan anak yang kesakitan, Nini belum juga yakin akan telinganya sendiri. Maka dijenggutnya rambutnya sendiri yang sudah putih beruban itu. Terasa sakit. Nyata bukan mimpi. Tetapi mana mungkin? Timbul sangkaannya kepada yang bukan-bukan, kepada setan siluman, maka timbullah takutnya. Saking takutnya, ia tak mempedulikan pertanyaan suaminya, melainkan segera lari menjauh. Tapi di dekat pintu ia tersandung jatuh karena terserimpat tirai pintu. Berteriak ia mengaduh. Tapi takutnya makin menjadi, segera ia bangun lagi akan lari pula. Namun pada waktu itulah terlihat olehnya anak angkatnya lagi duduk di sudut. "Utun,"
tegurnya gemetar antara sedu-sedan dan air mata yang berurayan karena ketakutan dan kebingungan. Di manakah kita sekarang berada? Tidakkah di tempat setan siluman? Lutung Kasarung memandang tingkah ibu angkatnya dengan penuh kasihan. Dalam rumah kita, Nini. Sekali lagi Nini menoleh ke kanan ke kiri sambil memperhatikan sekelilingnya. Tangisnya tak juga berhenti. Ketakutan dan kebingungannya tak berkurang. Ia memandang tak percaya kepada anak angkatnya. "Wahai, janganlah kau mempermainkan ibumu yang sudah tua, Utun," katanya dengan suara sedih. "Sekali-kali Nini ku permainkan, mana pula aku berani berbuat selancang itu," sahut Lutung Kasarung. "Sesungguhnya inilah rumah kita, rumah Nini dan Aki yang baru." "Rumah yang baru? Dari manakah kami mendapat rumah yang baru? Sedang bahan-bahannya pun tidak punya." "Rumah beserta segala isinya ini adalah persembahan anak angkat Nini dan Aki," sahut Lutung Kasarung. "Hendaknya Nini dan Aki terima dengan segala senang hati." "Persembahan anak angkatku jadi persembahan Utun?" tanya Nini kurang percaya. "Hei, dari manakah kau dapat semuanya ini? Tidakkah semua ini kau peroleh dari mencuri?" "Bukan, sama sekali semuanya ini bukan ku dapat dari mencuri, melainkan sebagai upah." "Upah? Upah apa? Siapakah yang memberimu upah begini banyak, begini besar?" "Bukan upah sembarang upah, melainkan upahku memanjat." "Memanjat apa pula?" "Upahku memanjat ke langit." "Memanjat ke langit?" "Iya, memanjat ke langit." Sementara itu Nini telah meraba-raba, mengelus-elus, mengusap-ngusap mesra segala benda yang ada di sekitarnya. Ia sangat gembira mempunyai barang-barang yang indah seperti itu. Misalkan benar semuanya itu hasil curian, kiranya ia takkan keberatan. Bukankah? Bukan ia sendiri yang mencuri? Dari mulut tak habis-habis ucapkan syukur tanda gumam kesenangan. "Syukur berlaksa syukur, punya anak angkat seekor lutung, untung datang bertimbun. Betapa pula konon jika mempunyai anak angkat lutung barang 2 atau 3 ekor, kata Nini Panyumpit. Nini segera menarik Aki yang masih juga terengah-engah keheranan melihat perubahan tempat tinggalnya itu. Bergandengan dengan Aki setengah diseret, mereka keluar bersama-sama hendak melihat sekeliling rumah mereka. Ternyata kecuali rumah yang mereka tinggali, berderet-deret pula rumah-rumah lain. Ke-25 keluarga anak cucu masing-masing mendapat sebuah rumah. Tempat tinggal mereka kini merupakan perkampungan baru. Ke-25 kuran anak cucu pun mula-mula merasa sangat heran melihat perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. Namun setelah mendapat penjelasan dari Aki dan Nini, mereka pun lalu mengucapkan syukur beribu syukur karena mengangkat saudara seekor lutung besar yang ternyata bukan lutung sembarang lutung. Beramai-ramai mereka mengagumi rumah yang kukuh tiang-tiangnya serta halus buatannya. Berkeliling mereka sekitar rumah yang baru itu. Tak jauh dari rumah, antara sebentar terdengar pula ringkik kuda lenguh lembu serta wak kerbau, bebek mewek-wek dan ayam berkokok serta berkotek. Senang benar mereka mempunyai ternak sebanyak itu, belum lagi biri-biri yang sedang merumput di tegalan. Anak-anak kecil segera mendekati biri-biri yang bulunya tebal-tebal itu, lalu masing-masing memilih yang paling disenanginya akan menjadi akuan. "Ini punya aku, tebal bulunya. Ini punya aku, hitam kepalanya. Yang bertanduk melilit adalah punya aku. Mari kita adu dengan punyaku yang tanduknya panjang." "Jangan, itu sudah kuakui lebih dulu." Karena berebutan ada di antara anak itu yang bertengkar, bahkan berkelahi sesamanya. Sementara itu matahari sudah makin condong dan makin condong saja ke arah barat. Sebentar lagi layung merah pun mulai menjingga, bayang-bayang rumah serta pepohonan mulai menghitam. Kebetulan pada waktu itu Nini Panyumpit menoleh ke arah barat, maka ia pun terkesiap teringat akan titah Baginda Ratu kepada suaminya. "Aki,
Kau mesti menghadap sekarang juga. Matahari sudah hampir terbenam. Aki Panyumpi terkejut karena peringatan istrinya itu. Maka ia pun teringat akan titah Baginda. Titah yang luar biasa serta teramat berat itu. Titah yang disertai ancaman. Titah untuk mempersembahkan daging lutung sebelum matahari terbenam. Lutung? Dan kini ia mempunyai seekor lutung yang sudah diangkat menjadi anak, yang sudah pula menghadiahinya dengan berbagai pemberian. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.